Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah memberikan masukan-masukan dan arahannya. Semoga nanti program KPID bisa bersinergi dengan program yang ada di lapas ini dan juga program yang ada di kegiatan penyuluhan agama Katolik atau di Bimas Katolik. Terima kasih Pak Dedi. Dan itu masukan-masukan dari Pak Dedi, Ketua KPID. Ya, beliau sudah 2 periode, tetapi pengalaman beliau untuk menangani masalah informasi-informasi, karena memang anak-anak kita ini kekurangan informasi ya Pak Dedi. Apalagi tadi ada yang hanya tamat kelas 2 SD kan. Saya begitu terhenyut dan prihatin ya. Zaman sekarang masih ada yang tidak tamat SD begitu. Minimalkan ya kita mengejar IPM itu harus berpendidikan. Ya, ini ada di satu kabupaten kan. Banyak ya kawanmu yang tidak tamat SD ya. Nah, ya. Ini kan bagian dari penyiaran yang mungkin harus digencarkan lagi, bahwa ada loh yang seusia muda nih kok untuk tamat SMP saja tidak kan, bahkan tidak tamat SD. Nah, ini bagian dari bagaimana membangun masyarakat ya. Nah, ini yang saya bawa Pak Dedi ke sini untuk menyaksikan bahwa betul banget ada orang muda kita lagi ya. Nah, ini harus ada program nyata bagaimana mereka bisa meningkatkan minimal lah paket C ya. Ini yang kita harus sosialisasikan ya. Jadi jangan ragu untuk belajar. Ya, Pak Dedi katakan tadi ini, kalau buku itu dibuka dapat informasi, tapi kalau buku itu ditutup ya tidak dapat informasi, ya kan? Tuhan membawa kita untuk mendapat informasi di tempat ini, puji Tuhan ya. Bisa jadi kalau nanti diingatkan di warung pasti kamu tidak mau ngelawan kan, tapi kalau di tempat ini mungkin Tuhan ingin kamu patuh dan taat itu ya. Berpendidikanlah ya, jangan merasa kita udah karena umur masih muda, 17, 18, 19 produktif ya. Jadi kalau kamu gencar ya, dalam skala 6 tahun itu bisa sudah paket C ya. Nanti kamu kira-kira umur sudah anggap 6 kali 6 tambah 18 24 kan. Nah, umur 30 kamu S1. Jadi jangan mengatakan tidak mungkin di zaman sekarang ya. Pasti mungkin. Bengkayang itu udah banyak, udah ada beberapa perguruan tinggi kan. Wah, paket A, paket B, paket C-nya ada. Jadi ayolah sekolah ya. Sekolah itu bukan menjadikan orang kaya, tetapi sekolah itu menjadikan orang itu ya mampu memberantas kebodohan dan kemiskinan. Masalah menjadi kaya itu bonus. Ya, tapi sekolah itu akan membuat kita bisa membantu diri sendiri, membantu orang tua, membantu saudara-saudari kita. Ya. Nanti kalau kita tidak sekolah, kita dibodohi, kan kasihan. Tanah tidak ada, ya, gara-gara ya tidak bisa mencerna itu. Semakin kalian berpendidikan, kalian mampu untuk memahami. Karena banyak orang jahat pintar. Jangan sampai orang jahat lebih pintar daripada kita. Maka Yesus katakan tidak cerdik. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ya. Jangan sampai itu. Nah, ini keprihatinan nih. Berarti ada ya, kita semua juga merasa gagal mendidik masyarakat ya. Mengapa? Karena memang standar kita itu sudah disampaikan Bappenas. Orang Kalimantan itu khususnya penyangga IKN ini minimal di diploma D3 ya. Di Bengkayang kan ada ABS ya, diploma kan. Nah, di sana ada program paket ABC ya. Jadi kejarlah itu ya. Kita boleh berkuli dulu, tapi nanti kita bisa berpendidikan ya. Itu juga yang tak jemu-jemunya saya katakan berpendidikan lah ya. Kasihan
Kasihan itu apa? Karena kalian akan menjadi orang tua. Kan tidak mungkin kalian tidak berkeluarga kan? Masa kalian mau jadi bujang lapuk aja kan? Tidak kan? Bujangan aja kan? Tidak kan? Kalau tidak, misalnya kalian tidak berkeluarga pun kalian akan membantu keponaan, kan? Nah itu, ya. Minimal kalau buka warung, nanti kalau tidak pandai kali, habis kalian pok. Modal 10 juta, lalu pok. Karena tidak bisa ngitung tadi itu. Ya. Jadi tolong, ya, saling bahu-membahu, diingatkan. Ambil paket A, paket B. Nanti kan mungkin kalau udah keluar, ya, ada nomor HP-nya, saling berkomunikasi. Ya. Jangan ditinggalkan kawannya, di sini kita satu saudara. Ya. Diingatkan kerja apa. Udah mulai mau miring-miring lagi ke masa lalu, ya. Jangan. Ya, kalian yang merasakan di tempat ini kan? Ya kan? Yang merasakan kalian kan? Yang tahu perasaan kalian kan? Hanya kalian yang ada di tempat ini loh. Yang bisa membantu siapa? Kalian kan? Jadi saling bantu, saling mendoakan. Jangan kita pernah masuk sini, ya kan? Rasanya bagaimana tuh kita yang tahu. Ya. Jadi ya, semangatkan itu ya. Buat program bersama ya untuk belajar. Belajar, terus belajar dan belajar. Itulah cara untuk memberantas kebodohan dan kemiskinan. Ya. Kan bisa jadi nanti kamu 40 tahun jadi kepala desa. Bayangkan. Karena kamu udah tahu rasanya, mohon maaf, penjara, pasti kamu tidak mau korupsi karena tahu rasanya tinggal di penjara, walaupun di tempat anak misalnya kan. Rasanya itu bagaimana, menyedihkan kan. Baru tahu kan rasanya kalau binatang dikurung di dalam kerangkeng kan. Beginilah kita. Ya. Syukurlah penjara kita di dekat kota. Coba kalau di tengah hutan, gimana? Nah, ini penting ya untuk kita bersama untuk membangun ini. Mari kita tutup bimbingan penyuluhan dan katekesi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih damai sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Sampai jumpa kembali.